Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hairati Nisa, M29, kelas D, program studi pendidikan akuntansi. Di sini saya akan membawakan materi mengenai koperasi. Berikut adalah lambang koperasi lama, dan ini lambang koperasi baru. Pengertian koperasi itu ada 3 macam. Pertama, dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1, koperasi berkedudukan sebagai saka guru perekonomian nasional, yaitu sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial. Koperasi ini menjadi bagian penting dalam perekonomian nasional. Selanjutnya, menurut Bapak Koperasi Indonesia, Muhammad Hatta, koperasi diartikan usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan semangat tolong-menolong. Menurut Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2012, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Koperasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Akan tetapi koperasi ini tidak sekedar badan usaha yang melayani anggota. Prinsip koperasi. Dalam kegiatan usaha, koperasi berpedoman pada nilai-nilai luhur. Dari nilai-nilai tersebut tercipta prinsip-prinsip koperasi Indonesia, yaitu pertama, keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. Kedua, pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis. Ketiga, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi. 4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen. 5. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawan, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri kegiatan dan kemanfaatan koperasi. 6. Koperasi melayani anggota secara primer dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. Terakhir, koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota. Ciri-ciri koperasi. Macamnya, pertama, koperasi sebagai kumpulan orang dan bukan kumpulan modal. Artinya, koperasi berperan untuk mensejahterakan anggota. Kedua, koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang dikembangkan dan diberdayakan berdasarkan nilai dan prinsip koperasi Indonesia. Ketiga, koperasi sebagai wadah ekonomi dan sosial. Artinya, keseluruhan kegiatan koperasi dilaksanakan secara bersama dan gotong royong berdasarkan persamaan derajat, hak, dan kewajiban anggota. 4. Koperasi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Asas ini mengandung makna adanya kesadaran pada setiap anggota untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi oleh semua dan untuk semua. Jenis koperasi. Pertama, koperasi konsumen. Koperasi ini menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan koperasi. Koperasi konsumen menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Contohnya, koperasi serba usaha atau KSU, koperasi unit desa atau KUD, koperasi pegawai negeri atau KPN. Selanjutnya, koperasi produsen. Koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan baik oleh anggota maupun non-anggota koperasi. Koperasi ini juga menyediakan bahan baku bagi kelangsungan proses produksi anggotanya. Contohnya, koperasi perajin batik, koperasi perajin susu, dan koperasi produsen tahu dan tempe Indonesia. Koperasi jasa. Koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa dan simpan pinjam diperlukan anggota dan non-anggota. Contoh koperasi jasa angkut yang beranggotakan para pemilik angkutan, yaitu Koperasi Wahana Kalpika atau KWK, Kowan Wisata, Kopaja atau Koperasi Angkat Jakarta, Koperasi Angkutan Bekasi atau Koasi, dan Kosti Surakarta. Terakhir, koperasi simpan pinjam.
Koperasi yang menyelenggarakan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha dalam pelayanan terhadap anggota. Contohnya, koperasi simpan pinjam dalam kostum jasa. Terima kasih, sekian materi yang telah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.